Di pedalaman hutan Kalimantan, masyarakat percaya ada makhluk gaib yang paling ditakuti, yaitu kuyang. Ia bukan sekedar hantu biasa, melainkan arwah perempuan yang menuntut kekuatan gaib dengan harga yang sangat mahal. Diceritakan dahulu kala, ada seorang perempuan muda yang sangat cantik. Ia iri pada kecantikan istri bangsawan dan ingin selamanya awet muda, wajah halus, kulit tetap putih bersih. Demi ambisinya, ia mencari seorang dukun hitam yang mengajarkan ilmu pemujaan. Dukun itu memperingatkan, syaratnya berat. Ia harus menanggalkan sisi kemanusiaannya, meninggalkan tubuh manusia biasa, dan menjadi makhluk gaib haus darah. Perempuan itu setuju. Malam demi malam, ia menjalani ritual di tepi sungai yang gelap. Mantra-mantra kuno dibisikkan. Darah ayam hitam diteteskan ke tanah. Pada malam terakhir, tubuhnya bergetar hebat. Kepalanya terasa seperti akan meledak. Dan dalam jeritan panjang, kepala serta isi perutnya tercerabut dari tubuhnya sendiri. Sejak saat itu, ia berubah menjadi kuyang. Kepala manusia dengan rambut panjang kusut, melayang di udara, sementara organ dalam menggantung berlumuran darah. Tubuh aslinya dibiarkan kosong di gubuk, sementara kuyang terbang berkeliaran mencari mangsa. Konon, kuyang sangat suka darah bayi dan perempuan yang baru melahirkan. Ia terbang pada malam hari, mengapakkan rambutnya seperti sayap, dan mengeluarkan suara lirih yang seram. Warga desa sering mendengar suara itu saat ada ibu yang baru melahirkan, tanda bahwa kuyang sedang mengincar. Sejak saat itu, legenda kuyang tersebar luas di tanah Kalimantan. Bukan hanya sekedar cerita untuk menakut-nakuti anak kecil, melainkan peringatan bahwa nafsu dan ambisi bisa menyeret manusia menjadi makhluk yang mengerikan. Malam itu, suasana kampung di tepi hutan Kalimantan begitu sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing terdengar. Namun, ketika jarum jam melewati tengah malam, warga mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Di rumah kecil di ujung desa, seorang ibu baru saja melahirkan. Keluarganya berjaga dengan waspada, sebab mereka tahu kuyang selalu mencium aroma darah melahirkan. Para tetua sudah mewanti-wanti, jangan biarkan api di dapur padam. Taburkan bawang putih dan daun jeruk di sekitar rumah, agar makhluk itu menjauh. Tapi meski sudah berhati-hati, tiba-tiba terdengar suara lirih dari luar jendela, seperti bisikan bercampur tangisan. Rambut berdiri mendengar suara itu. Anjing-anjing menyalak keras, ekor mereka di antara kaki, tanda ada yang tidak beres. Salah seorang penjaga memberanikan diri mengintip lewat celah dinding bambu. Yang terlihat membuat jantungnya hampir berhenti. Sebuah kepala perempuan melayang, dengan rambut panjang berantakan, mata merah menyala, dan organ perut menggantung penuh darah. Itulah kuyang. Ia melayang pelan di sekitar rumah, berputar-putar seperti burung mencari mangsa. Sesekali terdengar suara isakan, seolah menangis minta tolong. Namun jelas, itu hanya tipuan. Di dalam rumah, sang ibu yang baru melahirkan menangis ketakutan. Bayi mungilnya didekap erat oleh neneknya, sementara para lelaki menyalakan obor dan memukul-mukul panci, membuat suara keras untuk mengusir makhluk itu. Namun kuyang tidak mudah pergi. Ia semakin mendekat, suaranya semakin jelas, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Malam itu terasa panjang, seolah setiap detik adalah ancaman. Ketika suara tangisan mengerikan itu semakin mendekat, para lelaki kampung tidak tinggal diam. Mereka tahu, jika dibiarkan, kuyang bisa masuk ke rumah dan menghisap darah ibu yang baru melahirkan. Dengan cepat, mereka mengambil langkah yang sudah diajarkan leluhur. Satu persatu obor dinyalakan. Asap tebal dari kayu damar memenuhi udara. Beberapa lelaki memukul lesung dan panci dengan keras. Dentuman berulang-ulang itu dipercaya bisa membuat kuyang kesakitan. Namun, makhluk itu tetap berputar-putar. Matanya merah menyala. Gigi tajamnya mengerang sambil menatap ke arah bayi yang menangis.
Tubuhnya melayang tidak tenang, organ dalam yang menjuntai berayun-ayun meneteskan darah ke tanah. Seorang pemuda lalu melemparkan bawang putih dan cabai merah ke arah makhluk itu. Seketika terdengar jeritan melengking panjang. Kuyang menjerit. Tubuh kepalanya berputar dengan cepat, mencoba menjauh. Namun, ia tidak sepenuhnya pergi. Ia melayang lebih tinggi, mengitari rumah seperti binatang buas yang enggan kehilangan buruannya. Di dalam rumah, sang ibu makin lemah. Bayinya menangis kencang, seolah ikut merasakan kehadiran makhluk jahat itu. Neneknya membaca doa sambil menggoyang pelan tubuh si kecil, berusaha menenangkan. Tiba-tiba, salah satu pemuda berani maju, membawa tombak yang ujungnya dibakar api. Dengan teriakan lantang, ia mengayunkan tombak itu ke arah Kuyang. Suara seret terdengar, seperti daging terbakar. Kuyang menjerit keras, lalu melayang cepat ke arah hutan, menghilang dalam gelap. Namun, semua warga tahu, ia belum benar-benar pergi. Kuyang akan kembali, karena sekali mencium darah, ia tidak akan menyerah begitu saja. Keesokan paginya, kampung masih diselimuti rasa takut. Para warga berkumpul di balai desa, membicarakan kejadian malam itu. Mereka tahu, Kuyang bukan sekedar hantu biasa. Ia adalah manusia yang menuntut ilmu hitam, rela meninggalkan kemanusiaannya demi keabadian dan kecantikan. Tetua kampung yang berusia hampir 100 tahun akhirnya angkat bicara. Dengan suara serak, ia berkata, Kuyang adalah perempuan yang mempelajari ilmu hitam kuno. Mereka ingin tetap cantik selamanya. Tubuhnya awet muda, namun sebagai gantinya, roh mereka harus keluar dari tubuh setiap malam, hanya menyisakan kepala dan isi perut yang terbang mencari darah segar. Bisik-bisik pun terdengar di antara warga. Ada yang berkata, mereka mengenal seorang perempuan misterius yang tinggal di pinggir hutan, selalu menutupi wajah dengan selendang. Jarang sekali terlihat siang hari dan tidak pernah ikut dalam kegiatan desa. Beberapa warga teringat, dulu perempuan itu pernah menjadi bidan, tapi tiba-tiba berhenti. Rumor menyebar bahwa ia belajar ilmu hitam dari dukun tua yang menghilang tanpa jejak. Kalau benar dia Kuyang, bagaimana kita membuktikannya? Tanya seorang pemuda. Tetua menjawab pelan, perhatikan lehernya. Kuyang tidak bisa menyembunyikan tanda bekas sambungan di leher. Kadang terlihat merah, kadang ada bekas jahitan halus. Sejak hari itu, warga mulai curiga. Mereka mengintai rumah perempuan misterius itu, perhatikan setiap gerak-geriknya. Dan memang, tiap malam, rumahnya gelap gulita. Namun, dari balik jendela, samar-samar terlihat sebuah tubuh tanpa kepala tergeletak di lantai. Seketika, bulu kuduk para pengintai berdiri. Tidak salah lagi, perempuan itu adalah Kuyang yang selama ini meneror kampung. Malam berikutnya, suasana desa dipenuhi ketegangan. Para lelaki mempersiapkan diri, membawa obor, bawang putih, cabai merah, dan tombak dengan ujung yang dibakar. Mereka bertekad, malam ini harus menghentikan teror Kuyang, apapun resikonya. Di dalam rumah perempuan misterius itu, terlihat cahaya samar dari lampu minyak. Dari celah jendela, beberapa warga yang mengintai terkejut melihat tubuh tanpa kepala terbaring di lantai, hanya diselimuti kain tipis. Dadanya naik turun pelan, seolah tetap hidup meski tanpa kepala. Di luar, suara mengerikan terdengar dari langit. Suara dengusan bercampur desisan panjang. Kuyang itu terbang lagi. Kepalanya melayang dengan organ dalam berlumuran darah yang berayun-ayun di udara. Kali ini, ia bergerak cepat menuju desa, mencari mangsa. Sekarang waktunya, bisik tetua kampung. Para lelaki lalu bergerak serentak. Sebagian menuju rumah perempuan itu untuk menghancurkan tubuh yang ditinggalkan. Sebagian lagi menyiapkan diri menghadapi kepala melayang yang sudah mendekat. Tiba-tiba, suara jeritan melengking terdengar. Kuyang menyadari
tubuhnya dalam bahaya. Ia berputar liar di udara, matanya menyala merah menyilaukan. Angin kencang berembus, membuat dedaunan berputar-putar, menandakan kemarahan makhluk itu. Dengan keberanian, seorang pemuda melemparkan segenggam garam dan bawang putih ke arah Kuyang. Makhluk itu berteriak histeris. Kepalanya terhuyung-huyung ke belakang. Namun, ia melawan balik, menerjang cepat ke arah para lelaki dengan gigi tajamnya terbuka lebar. Pertarungan malam itu pun dimulai. Obor berjatuhan. Suara teriakan bercampur tangisan bayi dari rumah yang ketakutan. Desa terasa berubah menjadi medan perang antara manusia dan makhluk gaib haus darah. Dan semua orang tahu, hanya ada dua kemungkinan malam ini. Kuyang dimusnahkan, atau kampung akan hancur selamanya. Pertarungan semakin sengit. Para lelaki kampung berteriak sambil mengibaskan obor dan menebarkan bawang putih yang menyengat. Asapnya membuat Kuyang berputar-putar, kesakitan, tapi matanya tetap liar, haus darah. Tiba-tiba, makhluk itu menyambar seorang pemuda di barisan depan. Dengan cepat giginya hampir menancap ke leher korban. Namun tombak berapi menusuk ke arah organ yang menjuntai. Jeritan melengking terdengar. Begitu menusuk telinga hingga burung-burung di hutan terbang berhamburan. Kuyang terlempar ke udara. Darahnya menetes ke tanah. Tubuh kepala itu bergetar, lalu melayang mundur, berusaha kembali ke arah rumahnya. Ia tahu, jika tubuhnya hancur, ia tidak akan bisa kembali menjadi manusia lagi. "Jangan biarkan dia kabur," teriak tetua kampung. Beberapa lelaki yang berjaga di rumah perempuan itu segera bertindak. Mereka menyeret tubuh tanpa kepala yang tergeletak di lantai, lalu menaburinya dengan garam dan abu panas. Tubuh itu menggeliat, seperti merasakan penderitaan meski tanpa kepala. Saat kepala Kuyang mencoba mendekat, ia menjerit panjang, menyadari tubuhnya sudah tak bisa diselamatkan. Api obor dilemparkan ke kain yang menutupi tubuhnya. Sekejap, api menyala besar, membakar tubuh tanpa kepala itu hingga hangus. Kuyang melayang tak terkendali, organ-organnya berasap, matanya berputar liar. Dengan jeritan terakhir yang panjang dan menusuk, ia jatuh ke tanah, terbakar, lalu hancur menjadi abu hitam yang ditiup angin malam. Desa menjadi hening, hanya suara api yang masih berderak, dan nafas terengah para lelaki yang hampir kehilangan tenaga. Semua orang saling berpandangan, memastikan bahwa teror itu benar-benar berakhir. Tetua kampung berbisik lirih, Kuyang itu telah musnah. Tapi ingatlah, ilmu hitam selalu mencari pewaris. Jangan pernah lengah. Malam itu berakhir dengan api unggun besar di halaman desa. Sisa tubuh Kuyang sudah hancur menjadi abu. Para lelaki duduk kelelahan. Sebagian terbaring di tanah dengan keringat bercucuran. Perempuan dan anak-anak yang bersembunyi di rumah akhirnya keluar, menatap dengan wajah pucat. Meski bahaya sudah lenyap, trauma masih tersisa. Bayi-bayi masih menangis, seolah merasakan ketakutan yang menyelimuti udara. Seorang ibu muda bahkan terus memeluk anaknya erat-erat, takut jika Kuyang akan kembali dari kegelapan. Keesokan harinya, desa itu tampak seperti kota mati. Tak ada yang berani keluar rumah terlalu jauh. Bisik-bisik terdengar di sudut-sudut. Tetua kampung mencoba menenangkan warganya. Ia berkata, Kuyang adalah manusia yang memilih jalan gelap. Selama masih ada yang tergoda dengan janji keabadian, kemungkinan lahirnya Kuyang baru akan tetap ada. Tapi kita harus lebih waspada, menjaga doa, menjaga keluarga, dan menjaga kampung ini bersama-sama. Malam-malam berikutnya tetap dipenuhi kewaspadaan. Obor tidak pernah padam di depan rumah. Bawang putih digantung di setiap pintu dan jendela. Para ibu baru melahirkan dijaga ketat, agar tidak ada makhluk jahat lain yang berani mendekat. Meski kampung perlahan kembali tenang, bekas jeritan Kuyang itu masih membekas di telinga warga. Bahkan bertahun-tahun kemudian, anak-anak yang tumbuh besar selalu diingatkan. Jangan keluar rumah malam-malam, jangan berjalan sendirian di tepi hutan, dan jangan pernah meremehkan bisikan ilmu hitam. Karena meskipun satu Kuyang telah musnah, legenda itu akan terus hidup.
menunggu siapa saja yang berani menantang maut untuk mendapatkan kecantikan abadi. Sejak malam ketika Kuyang berhasil dimusnahkan, desa itu tak lagi sama. Warga hidup lebih berhati-hati, seolah bayangan kegelapan masih mengintai dari balik pepohonan. Nama Kuyang menjadi tabu, tak boleh disebut sembarangan, terutama saat malam hari. Anak-anak dilarang keluar rumah setelah senja, dan setiap keluarga menyimpan bawang putih serta garam di dapur sebagai pengingat sekaligus pelindung. Meski waktu berlalu, cerita tentang Kuyang terus diwariskan dari mulut ke mulut. Para tetua kampung selalu menekankan satu hal, Kuyang bukan sekedar mitos. Ia adalah peringatan tentang keserakahan manusia. Perempuan yang memilih jalan itu dahulu adalah manusia biasa, tapi karena obsesi ingin cantik dan abadi, ia rela menjual kemanusiaannya sendiri. Cerita ini pun menyebar, bukan hanya di desa itu, tapi juga ke pelosok Kalimantan dan keluar daerah. Banyak orang percaya, Kuyang tidak pernah benar-benar musnah. Mungkin ada yang masih hidup di tempat lain. Mungkin ada yang sedang bersembunyi di hutan-hutan lebat. Atau mungkin ada yang menunggu kesempatan untuk muncul kembali. Bahkan hingga kini, beberapa orang mengaku pernah melihat bayangan kepala terbang dengan organ menjuntai di langit malam. Ada pula kisah-kisah misterius tentang ibu-ibu melahirkan yang meninggal mendadak, seakan menjadi korban makhluk gaib yang haus darah. Legenda Kuyang adalah cermin kegelapan yang lahir dari hati manusia sendiri. Ia bukan hanya hantu yang menakutkan, melainkan simbol bahwa ketika manusia serakah dan tergoda kekuatan terlarang, maka akibatnya bisa jauh lebih mengerikan daripada sekedar kehilangan nyawa. Dan begitulah, setiap kali angin malam berembus aneh dan suara tangisan terdengar samar di kejauhan, warga Kalimantan selalu bergidik. Mereka tahu, legenda Kuyang belum mati. Ia hanya menunggu.